Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah saat ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, baru beberapa hari kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian menjalani hari tasyrik sebagai kesempatan untuk umat Islam melaksanakan salah satu ibadah, yakni ibadah kurban. Dan sekarang hari tasyrik sudah berakhir. Setelah itu kita sejatinya adalah mengambil hikmah dari peristiwa yang sudah kita peringati bersama, yakni dengan melaksanakan Idul Adha dan juga dengan melaksanakan kurban. Ketika Siti Hajar melahirkan bayi Ibrahim di sebuah tempat yang di tempat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, dan belum ada manusia. Di tempat itu Ibrahim, Siti Hajar, dan bayi Ismail yang baru lahir. Tapi tidak lama kemudian Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya itu. Ibrahim berjalan meninggalkan istri dan anaknya, membiarkannya di tempat itu, di tempat yang sama sekali belum ada tanda-tanda kehidupan manusia. Siti Hajar melihat suaminya berjalan meninggalkan dirinya dan anaknya. Terheran-heran kenapa dan mau kemana. Kemudian Siti Hajar memanggil suaminya Ibrahim. Ibrahim, mau kemana? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Ibrahim terus saja berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Karena Ibrahim juga sesungguhnya sedih melihat istri dan anaknya ditinggalkan begitu saja. Dan Siti Hajar terus memanggil suaminya, memanggil Ibrahim.
Ibrahim, jangan tinggalkan kami Ibrahim. Mau kemana? Ibrahim terus saja berjalan sambil bersedih. Tapi ia harus melaksanakan itu. Dan setengah berteriak, Siti Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau pergi ini karena melaksanakan perintah Allah?" Dengan pertanyaan itu Ibrahim berdiam sejenak. Walaupun tanpa menoleh ke belakang, Ibrahim kemudian menjawab, "Iya betul, saya meninggalkan engkau dan anakku tercinta, pergi dari tempat ini adalah karena perintah Allah untuk ke sebuah tempat yang bernama Thaniyah." Dan ternyata setelah itu Siti Hajar kemudian berkata, "Kalau itu adalah perintah Allah dan engkau harus pergi meninggalkan kami, maka silahkan pergi. Insya Allah Allah akan mengurus kami dan memperhatikan kami di sini." Ibrahim kemudian pergi, berangkat meninggalkan kedua orang itu untuk sampai ke sebuah tempat yang bernama Thaniyah. Siti Hajar pada saat itu sedang menyusui anaknya Ismail. Tetapi kemudian air susu ibunya itu mengering dan Ismail tidak dapat menyusuinya. Kemudian dia melihat persediaan air yang memang disediakan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim ternyata juga sudah habis. Sehingga Siti Hajar tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan berikhtiar, ia kemudian berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, usahanya itu alhamdulillah berhasil. Dan kaki Ismail sang bayi itu mengepak-ngepakkan kakinya, dan kemudian akhirnya keluarlah air, yang air itu kini disebut air Zam-Zam. Dan tempat itu kini bukan hanya ada air yang terus melimpah tidak pernah berhenti, tetapi juga disitulah kemudian dibangun rumah Allah, dibangun Baitullah, dan jutaan manusia, bukan hanya penghuninya saja di tempat itu, tapi dari berbagai penjuru dunia mereka melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di mana di situ ada air Zam-Zam dan juga ada Baitullah, rumah Allah. Bertahun-tahun Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya. Dan kemudian suatu saat ia kembali pulang ke tempat itu, dan didapatkannya anaknya sudah mulai menginjak dewasa. Dalam keadaan menumpahkan rasa rindu karena bertahun-tahun meninggalkan anak sejak mulai lahir sampai ia kembali lagi, dalam keadaan ia merasa begitu sangat dekat kepada anaknya. Tetapi Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anak tercintanya Ismail. Lagi-lagi sebuah ujian yang sangat berat, karena Ismail adalah anaknya sendiri yang paling dicintainya. Tetapi karena merupakan perintah Allah, maka perintah Allah itu dilaksanakan, dan kemudian Ismail disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita singkat itu kita bisa mengambil hikmah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim di tempat yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semula Siti Hajar hanya curiga bahwa kepergian Ibrahim adalah terkait dengan istri pertamanya yang belum melahirkan seorang anak. Tetapi kemudian
ketika ia betul-betul ditinggalkan dan ditanya, "Kenapa engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Ini adalah karena perintah Allah." Dan ketika Ibrahim menyebut ini karena perintah Allah, secara otomatis Siti Hajar rela ditinggalkan oleh suaminya, padahal di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia lebih rela ditinggalkan suaminya karena melaksanakan perintah Allah daripada suaminya tetap di situ dan melanggar perintah Allah. Itulah kecintaan yang sesungguhnya kepada perintah Allah. Apapun yang harus dijalani, ia harus menjalaninya. Tetapi pada akhirnya Ibrahim di tempat nun jauh di sana kemudian berdoa kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 37, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ibrahim berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami telah meninggalkan sebagian dari keturunan kami di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman apa-apa, yang tidak ada air, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, inda baitikal muharram, di sisi sebelah rumahmu, yakni Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi, maka jadikanlah hati dari sebagian manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum, dan beri rizkilah mereka, minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Doa Ibrahim itu diqabul, yakni diawali dengan menemukannya sumur Zamzam, dan setelah itu kehidupan di kota Makkah Al-Mukarramah demikian hebat, dan ternyata Allah juga memberi rezeki, padahal di tempat itu tidak ada banyak pepohonan, tapi rezeki buah-buahan Allah limpahkan kepada mereka. Setelah itu Ibrahim melaksanakan perintah Allah yang sangat berat, yakni menyembelih anaknya Ismail. Sebagai sebuah perintah Allah, Ibrahim melaksanakannya dengan tegar, dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Siapapun pasti akan merasa berat ketika anaknya harus dikorbankan, harus disembelih. Tapi kemudian ia melaksanakan perintah Allah, yakin setiap perintah Allah seberat apapun pasti banyak hikmahnya, pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Ibrahim melaksanakan itu. Sesungguhnya Ibrahim tidak diperintah untuk menyembelih anak. Sesungguhnya Ibrahim tidak diperintah untuk menyembelih manusia, tapi Ibrahim diperintah untuk menyembelih simbol kecintaan manusia terhadap sesuatu. Ismail adalah simbol kecintaan hidup manusia di dunia. Anak adalah simbol kecintaan hidup manusia di dunia. Dan bukan hanya anak yang kita cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, dan al-khairil musawamati, kuda pilihan, wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Itulah yang kita cintai. Anak, harta, tahta, jabatan, atau apapun yang kita cintai di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan Ibrahim menyembelih Ismail anaknya, tapi yang harus kita sembelih adalah kecintaan kita yang berlebihan
kepada apapun yang kita cintai. Kita semua adalah Ibrahim dan kita memiliki Ismail. Ismailmu adalah hartamu. Ismailmu adalah jabatanmu. Ismailmu adalah sesuatu yang engkau cintai. Ismailmu adalah emas dan perakmu. Ismailmu adalah kendaraanmu. Ismailmu adalah apapun yang hari ini selama di dunia kita mencintainya. Jangan cintai secara berlebihan, karena harus ada yang lebih dicintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terhadap sesuatu yang kita cintai, untuk Allah ambil atau untuk Allah apapun terkait dengan harta dan kecintaan kita kepada apapun, maka berikanlah demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat cinta yang sesungguhnya adalah kepada Allah yang maha cinta, kepada Allah yang mencintai kita, kepada Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Cintailah Allah melebihi dari mencintai apapun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.